Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat malam Sabtu 27 Jumadil Ula 1446 Hijriah bertepatan dengan 29 November 2024. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dalam sebuah kajian tematik dengan tema Muqtadhas Syahadatain, konsekuensi dua kalimat syahadat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Tema kita adalah konsekuensi dua kalimat syahadat. Apa arti konsekuensi? Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, konsekuensi artinya adalah akibat atau persesuaian dengan yang dahulu. Akibat dari orang mengucapkan dua kalimat syahadat itu apa? Bapak Ibu, kita semua adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa akibat atau konsekuensi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat? Sebelum kita masuk ke dalam perkara tersebut, maka saya ingin mengatakan bahwa para ulama rahimahumullah ta'ala menyatakan tugas atau kewajiban pertama seorang muslim adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kewajiban pertama dan tugas paling utama seorang makhluk adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah.
berbeda dengan pendapat ahli kalam. Orang yang mengedepankan akalnya, mereka mengatakan awwal wajibin 'alal mukallaf an-nazar. Kewajiban pertama atas seorang makhluk adalah memperhatikan. Memperhatikan maksudnya memperhatikan alam semesta. Atau mereka juga mengatakan awwal wajibin 'alal mukallaf ma'rifatullah. Kewajiban pertama atas makhluk adalah mengenal Allah. Makanya nanti praktek di lapangan ada orang-orang yang tidak sholat dan mereka melegalkan tidak sholat. Kenapa? Karena mereka menganggap diri mereka belum mengenal Allah. Ini penyebab ada kelompok-kelompok sempalan dalam Islam, mengaku muslim tapi belum sholat, atau sengaja tidak sholat karena mereka menganggap diri mereka belum mengenal Allah. Sedangkan menurut mereka mengenal Allah adalah kewajiban pertama atas seorang makhluk. Kalau belum mengenal Allah, maka tidak ada kewajiban-kewajiban yang lain. Ini pendapat menyimpang di dalam berdasarkan Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat beliau Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadat an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai Mu'adz, aku utus engkau ke negeri Yaman untuk berdakwah. Maka jadikanlah perkara pertama yang engkau sampaikan, dakwahkan adalah 2 kalimat syahadat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa awwal wajibin 'alal mukallaf syahadatan. Kewajiban pertama atas setiap makhluk adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin berkata, "Walihada kana as-sahih anna awwala wajibin yajibu 'alal mukallaf syahadatu an la ilaha illallah lan nazar wala al-qasd ila an-nazar wala asy-syak kama huwa aqwalu li arbabil kalam al-madhmum." Oleh sebab itulah pendapat yang benar bahwa kewajiban pertama atas makhluk yang dibebani untuk beribadah adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan berpikir, memperhatikan alam semesta, atau bukan bermaksud untuk berpikir. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang ahli kalam yang mereka tercela. Ahli kalam adalah orang-orang yang suka berdebat, yang suka mendahulukan keraguan-raguan dibandingkan keyakinan. Jadi kalau ada ayat Al-Quran dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, masa sih Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Nah, itu ahli kalam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Kenapa Allah dipuji? Nah, itu ahli kalam. Ar-Rahmanir Rahim, masa Allah Maha Pengasih Maha Penyayang? Buktinya ada orang yang terzalimi, ada orang yang disiksa. Kenapa Allah Maha Pengasih Maha Penyayang? Kenapa seorang kafir dia kafir selama 60 tahun dari umurnya? Tetapi kenapa kalau dia mati di atas kekufuran, disiksa di dalam neraka selama-lamanya, lebih daripada dosanya? Mana kasih sayang Allah? Nah, itu orang ahli kalam begitu.
Cara berpikirnya ahlul kalam begitu. Orang ahlus sunnah wal jamaah enggak. Ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, amanna, kita beriman. Ada ayat Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rabb atas alam semesta. Amanna, kita beriman. Nah, itu ahlus sunnah. Datang ayat beriman, datang ayat beriman. Ahlul kalam enggak. Mereka putar dulu otak mereka. Mereka ragukan dulu ayat itu baru mereka imani. Itu yang disebut dengan nazar, memperhatikan. Dan ini banyak diusung oleh orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya. Tentu mungkin pernah lihat di media sosial. Kenapa orang-orang itu berdasarkan Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis? Mana akal? Gunakan akal, pakai fikih, katanya. Itu bukan permasalahan remeh itu. Itu permasalahan akidah. Gunakan pemahaman. Bukankah kita diperintahkan untuk mengedepankan akal daripada Al-Quran dan hadis? Ya. Maka poin pertama itu semua keliru. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang didakwahkan pertama kali adalah syahadat la ilaha illallah. Maka kewajiban pertama seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan berpikir tentang alam semesta. Bukan berpikir ingin mengenal Allah. Kalau belum mengenal Allah maka tidak ada kewajiban syariat. Tidak ada sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir. Karena belum mengenal Allah. Makanya jangan heran di tengah masyarakat ada orang-orang yang kelompoknya enggak sholat. Kenapa? Karena menganggap belum ma'rifatullah, belum mengenal Allah. Ini poin penting pertama yang harus dipahami baik-baik. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang syahadat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Sebelum saya menyebutkan konsekuensi syahadat la ilaha illallah, maka saya akan menyebutkan tentang apa makna syahadat la ilaha illallah. Syahadat secara bahasa artinya adalah u'linu wa ubayyin. Saya mengumumkan, saya menjelaskan bahwa la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah, Tuhan yang diibadahi dengan hak selain Allah. La ilaha illallah artinya adalah tidak ada ilah, Tuhan yang ibadahi dengan hak selain Allah. Itu makna yang benar dari la ilaha illallah. Bukan makna yang benar atau tidak sempurna kalau seseorang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Itu kurang sempurna. Kenapa? Karena orang-orang musyrik Quraisy, mereka meyakini Allah pencipta. Kita juga orang Muslim umat Nabi Muhammad SAW meyakini Allah pencipta. Kalau begitu apa bedanya kita dengan mereka? Orang Yahudi Nasrani antum tanya siapa pencipta alam semesta, mereka akan menyatakan Allah. Silahkan tanya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, orang ahlul kitab, orang musyrik Quraisy, orang-orang kafir, siapa mencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Makanya kalau diartikan la ilaha illallah dengan kata tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada bedanya kita dengan orang musyrik kafir. Sama. Oleh karena itu makna yang benar dari la ilaha illallah adalah tidak ada ilah yang hak selain Allah. Ilah adalah al-ma'bud, zat yang diibadahi. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak, dengan benar selain Allah. Keliru juga atau kurang sempurna juga orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kurang sempurna.
Harus ada kata-kata hak. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Kenapa para ikhwah? Karena banyak Tuhan di atas muka bumi ini yang diibadahi oleh manusia. Agama Nasrani menyembah 3 Tuhan dalam satu dalam 3, 3 dalam 1. Agama Yahudi menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Agama-agama lain, Buddha, Hindu dan seterusnya, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Berarti banyak Tuhan selain Allah. Maka kalau kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah kurang tepat. Yang benar adalah tidak ada Tuhan yang hak atau yang benar selain Allah. Harus ada kata-kata hak. Ustaz, apa dalilmu mengucapkan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalikum rabbukum lahul mulk." Itulah Rabb kalian, al-haq, yang benar. Allah lah yang memiliki kerajaan. Wa annama yad'una min dunihil batil. Adapun sembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah adalah Tuhan yang batil, yang tidak hak. Tuhan selain Allah batil. Maka arti yang benar dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itulah karena Allah adalah al-haq, yang benar. Dan siapa saja yang diibadahi selain Allah adalah Tuhan yang batil. Makanya arti yang benar apa tadi Pak? La ilaha illallah arti yang benar apa Pak? Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak selain Allah. Kalau ingin mudahnya, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Kalau ingin lengkapnya, tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar selain Allah. Kenapa harus ada kata ibadah? Karena penciptaan sama. Kita meyakini Allah mencipta. Mereka pun meyakini Allah mencipta. Kita meyakini yang menjalankan matahari, bulan, menghilangkan siang, mendatangkan malam, Allah Subhanahu. Mereka pun meyakini itu. Antum silahkan cek di dalam Al-Quran bahwa mereka semuanya meyakini itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wala in sa'altahum." Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapa yang mencipta, mengatur, berkuasa? Mereka akan menjawab Allah. Hanya sedikit orang yang tidak percaya tentang kekuasaan Allah. Dan itu orang-orang yang tidak tahu diri. Seperti Fir'aun ketika dia mengatakan, "Wa ma rabbul alamin." Siapa itu Rabb alam semesta? Saya enggak tahu. Makanya dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. "Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagi kalian selain aku. Fir'aun menolak eksistensi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesombongannya. Dan hanya sedikit manusia-manusia yang seperti itu. Semua manusia fitrahnya adalah mengakui Allah Tuhannya, penciptanya, pengaturnya. Meskipun bapak ibunya Yahudi, Nasrani, atau agama-agama musyrik lainnya. Bayi yang terlahir semuanya dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid. Mengakui adanya itu. Maka sekali lagi ada sekitar 6 ayat. Antum kalau tulis dalam aplikasi Al-Quran, sa'altahum, maka antum akan dapati ayat-ayat yang menyebutkan bahwa mereka orang-orang kafir musyrik meyakini Allah Subhanahu wa taala pencipta, pengatur, berkuasa.
Sebagaimana kita Muslim, umat Nabi Muhammad SAW meyakini bahwa Allah pencipta, pengatur, berkuasa. Baik. Jadi apa arti yang berat tadi? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak, dengan benar selain Allah. Lalu apa kata syahadat tadi? Syahadat adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan kalbu, mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Jadi kalau seandainya kita katakan tadi, kewajiban pertama seorang makhluk adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka diucapkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia yakini dengan kalbunya makna syahadat tadi, bahwa tidak ada Tuhan yang paling berhak diibadahi selain Allah. Ibadah apa maksudnya? Rukun Islam, rukun iman, doa, isti'anah, istighasah, isti'adzah, kemudian bersyukur, bersabar, tawakal, bernazar, menyembelih, itu semua ibadah. Maka hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan ibadah tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia amalkan dengan anggota tubuhnya. Tidak cukup dia mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan qalbu saja, tidak beramal. Tidak cukup dia mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Kalau mengucapkan 2 kalimat saja dengan lisannya tanpa amal, ini seperti orang munafik. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna syahadat la ilaha illallah. Sekarang, apa konsekuensi orang yang bersyahadat la ilaha illallah? Saya akan tinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, dari kandungan la ilaha illallah. Orang kalau mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, apa kandungan dari syahadat la ilaha illallah? Yang pertama, tauhidur rububiyah. Meyakini Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Tiada sekutu bagi Allah. Mencipta, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, memberikan penyakit, mencipta. Mengatur, menurunkan hujan, mengeringkan, memberikan rezeki, memiskinkan, mewafatkan, mematikan, mengatur. Berkuasa, berkuasa atas makhluk-makhluk. Apa dalilnya? Ayat yang minimal 17 kali kita baca sehari semalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah harus meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Allah satu-satunya mengatur, mencipta, berkuasa. Dan orang yang bersyahadat la ilaha illallah harus meyakini Allah satu-satunya yang termasuk kekuasaan adalah mengetahui akan hal gaib. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul alimul ghaibi wasyahadah fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man yartada min rasul. Yang artinya Allah sang mengetahui akan hal gaib ataupun yang nampak. Allah tidak memperlihatkan ilmu gaibnya kepada seorang pun. Ya, makanya sekali lagi orang yang bersyahadat la ilaha illallah kandungannya harus meyakini dalam qalbu Allah yang Maha Pengatur, mencipta, berkuasa satu-satunya. Menyembuhkan, memberikan penyakit, memberikan rezeki, memiskinkan, mewafatkan, menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh ragu sedikit pun. Karena kita bersyahadat la ilaha illallah. Yang kedua, kandungannya. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah kandungannya adalah dia
meyakini tauhidul asma was sifat. Meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah 99 nama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafal dan mengerjakan konsekuensi dari 99 nama tersebut, niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah SWT. Seperti apa 99 nama? Seperti misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Tetapi ingat, nama-nama Allah tidak terbatas hanya 99. Nama Allah banyak tanpa batas. Ada yang diberitahu oleh Allah 99 tersebut, tetapi nama Allah tanpa batas. Buktinya apa? Nanti di hari kiamat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tersungkur sujud di hadapan Allah meminta syafaat untuk seluruh manusia, dan pada waktu itu beliau membaca zikir-zikir dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah beliau baca selama beliau hidup di dunia. Menunjukkan nama-nama Allah lebih banyak daripada 99 nama. Kemudian nama-nama Allah itu Al-Husna allati balagati al-ghayah fil husn. Nama yang paling puncak kesempurnaan, kebagusan. Kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang sempurna tanpa ada aib sedikit pun. Itu kandungan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Pak, kalau seandainya Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, maka kita harus meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Karena yang memberitahukan sifat tersebut adalah Allah, maka kita tetapkan di dalam qalbu sebagaimana Allah menetapkan di dalam Al-Quran, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tanpa boleh kita meragukan sifat tersebut. Tanpa boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan makhluk. Kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti seperti raja duduk di atas singgasana. Nggak boleh. Harus meniadakan permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita tanyakan bagaimana Allah beristiwa. Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala." Allah turun fi kulli lailah hina yabqa thuluthul lailil akhir. Di setiap malam, ketika sepertiga malam terakhir. Maka kita harus tetapkan Allah memiliki sifat turun tanpa memisalkan membagaimanakan. Itu kandungan orang yang mengucapkan asyhadat la ilaha illallah, meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, kandungan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensi kandungannya adalah wajib berhukum dengan hukum Allah. Wajib berhukum dengan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas laki-laki beriman, perempuan beriman jika Allah telah menetapkan sebuah hukum, maka mereka memilih pilihan lain selain hukum tersebut. Tidak boleh. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah tunduk patuh kepada hanya hukum Allah, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh ya Pak. Bapak ngaji kepada seorang ustadz, kiai atau siapapun dari tokoh agama. Kemudian di dalam Al-Quran dan hadis ada kewajiban sholat. Wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Dan Nabi Muhammad SAW sampai mau meninggal beliau mendirikan sholat. Bahkan 5 hari sebelum beliau wafat beliau mengatakan, sebagaimana perkataan Anas bin Malik, Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, kana akhiru kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams as-salah wa malakat aymanukum.
adalah wasiat Rasulullah SAW, ucapan terakhir beliau 5 hari sebelum beliau meninggal. Jagalah sholat, jagalah sholat. Ada guru kita, ustadz kita, kiai kita, tokoh agama kita ngajarin agar tidak sholat. Boleh ditaati nggak? Hah? Boleh ditaati nggak? Tidak boleh. Harus yakin nggak boleh taati. Meskipun romo yai, meskipun habibnya berhabib, meskipun ustadznya para ustadz, ilmunya tinggi, tapi kalau sudah nyuruh nggak usah sholat, padahal kita wajib sholat, boleh taat ya? Kalau seandainya jenengan taat, berarti menggagalkan syahadat la ilaha illallah. Karena konsekuensi orang bersyahadat la ilaha illallah kandungannya adalah berhukum taat patuh hanya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dulu Pak, saya di tarekat tasawuf, kita diajari, kamu tidak akan pernah mengenal Allah meskipun engkau belajar tentang Allah 40 tahun. Sebelum kamu mengerjakan apa yang saya perintahkan, wahai muridku. Sang murid bertanya, apa yang diperintahkan sang guru? Kamu harus mencuri. Sang murid langsung mengatakan, subhanallah. Kata sang guru, subhanallah, kamu itu adalah ujubmu, bukan sedang mensucikan Allah. Mumet kan? Mumet itu kebiasaan mereka memang bikin mumet. Nah, apabila sang murid taat, mencuri dia atas perintah gurunya agar dapat makrifat hakikat, maka pada saat itu dia membatalkan kandungan syahadat apa? La. Karena orang yang bersyahadat la ilaha illallah kandungannya berhukum hanya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu hukum Allah haram mencuri. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatannya dan pelajaran bagi mereka berdua. Haram hukum, dosa besar. Nah, ini para ya, ini hati-hati. Ya, karena sekarang banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Kita disuruh taat kepada guru. Contoh, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempelajari ilmu sihir, perdukunan, agar sihirnya semakin mandi. Apa artinya mandi? Ya, manjur. Mandi adalah dia harus bergaul dengan mahramnya. Kamu sihirmu nggak akan mandi sebelum kamu bergaul dengan adik perempuanmu. Nek si fulan taatnya berarti ada dua ketaatan di sini. Taat pada saat dia taat kepada Allah, saat yang bersamaan dia pun taat kepada selain Allah. Batal apanya? Syahadat la ilaha illallah. Di sini penting. Jadi ucapan syahadat la ilaha illallah agung, pahalanya besar. Tapi ingat, tidak akan manfaat ucapan tersebut walau 1.000.000 kali tanpa mengerjakan konsekuensi kandungan syahadat la ilaha illallah. Yang keempat, orang yang bersyahadat la ilaha illallah, konsekuensi kandungannya adalah dia wajib kufur terhadap taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah seluruh yang disembah selain Allah.
dan dia ridha untuk disembah. Ustaz, Nabi Isa apakah dia taghut karena disembah oleh kaum Nasrani? Bukan. Kenapa? Karena beliau tidak ridha untuk diibadahi. Maka orang yang bersyahadat la ilaha illallah, kandungannya, konsekuensi kandungan syahadat la ilaha illallah, wajib kufur, mengingkari seluruh Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dan apapun. Saya ingin bertanya kepada Bapak, banyak nggak Tuhan di atas muka bumi ini? Banyak. Dalam artian Tuhan itu Tuhan yang diibadahi oleh manusia. Tetapi seluruh Tuhan tersebut adalah Tuhan yang batil. Yang hak hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kufur terhadap taghut. Dan arti taghut adalah semua yang diibadahi, ditaati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, termasuk konsekuensi kandungan la ilaha illallah adalah tidak ada sekutu yang menolong Allah dalam pengaturan alam semesta. Ya, tidak ada sekutu sama sekali yang menolong Allah dalam pengaturan alam semesta. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan ada wali kutub, dia yang mengatur kutub selatan, kutub utara, kota Probolinggo ini akan terjaga kalau seandainya dihormati wali kutub tersebut. Ini adalah membatalkan apa? Syahadat la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu menolong atau menandingi pengaturan alam semesta atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam ayat kursi, ayat surah Al-Baqarah ayat 255. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Bumi kita mungkin paham, Pak. Langit, Pak. Entah langit dunia yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dalam ayat Al-Quran, hadis Rasul, nggak tahu apakah yang kita lihat ini ataukah di atasnya. Karena kita ini tinggal di bumi. Kemudian di selain bumi ada planet-planet lain, Mars, Pluto dan seterusnya, matahari. Kumpulan planet ini disebut apa, Pak? Galaksi. Bima Sakti. Kumpulan-kumpulan planet ini banyak lagi, miliaran jumlahnya. Apakah itu langit pertama? Wallahu a'lam. Dan Bapak Ibu, sangat luar biasa kalau seandainya kita mendalami keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, di dalam kitab Tauhid beliau, bab yang terakhir, bab ke-67, beliau menyebutkan tentang keagungan Allah. Beliau berkata, babu qaulillahi ta'ala wa ma qadarul haqqa qadrih. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Lalu beliau menyebutkan hadis. Pikirkan ya hadis ini. Kita ini di bumi, di atas bumi kita ini, entah di mana, ada namanya langit dunia. Antara langit dunia dengan langit ke-1, langit ada 7. Antara langit dunia dengan langit ke-1 itu tebalnya 500 tahun perjalanan. Bapak naik motor 500 tahun dari Probolinggo sampai mana? 500 tahun perjalanan.
Langit dunia sampai ke langit 1. Tebalnya langit 1, sebelum langit 2 kita bicarakan tebalnya langit 1. Tebalnya langit ke-1 itu 500 tahun perjalanan. Dihitung dia ya. Antara langit 1 dengan langit 2 itu 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit 2 500 tahun perjalanan. Antara langit 2 sampai langit 3 500 tahun perjalanan. Langit 3 500 tahun perjalanan. Langit 3 ke 4 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit ke 4 500 tahun perjalanan. Terus 5, 6, 7 seperti itu. Ya. Kalau kita memikirkan keagungan Allah, tidak ada kesempatan bagi kita untuk sombong dan ujub di hadapan makhluk-makhluk Allah. Makanya orang yang paling mengenal Allah, dia paling tawadhu terhadap makhluk-makhluk Allah. Kita ini apa sih Pak? Keluar 2 kali dari tempat kencing. Wallahi Pak, kita keluar 2 kali dari tempat kencing. Yang pertama, tempat kencing bapak kita mengeluarkan mani ke rahim ibu kita. Yang kedua, saat dilahirkan oleh ibu kita, keluar dari situ 2 kali tempat itu. Lalu ada orang yang menyombongkan dirinya, meskipun dia kaya punya jabatan, ya bandingkan dengan kuasa Allah. Itu satu faedah mengagungkan Allah. Kita akan tawadhu, rendah hati kepada orang, tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah meremehkan orang, kalau dinasihati menerima. Dan ini juga menghilangkan tensi untuk marah terhadap orang, terutama di zaman sekarang. Dikit-dikit tonjok, dikit-dikit kelahi di tengah jalan. Betul apa tidak? Ya, dikit-dikit kata-kata kasar, kotor, keji. Ya, ingat agungnya Allah. Itu faedah pertama. Faedah yang kedua, termasuk daripada pelajaran kita ketika mengagungkan Allah dan mempelajari keagungan Allah adalah seseorang akan sangat bersandar hanya kepada Allah. Tidak bersandar kepada sebab. Yang sakit tidak bersandar kepada obat, tidak bersandar kepada dokter. Tetapi seperti perkataan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Jika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Tidak bersandar kepada manusia, makhluk. Sebagian orang Pak, kalau sudah berhubungan dengan orang yang dianggap bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya, sangat menuhankannya, sangat santun, siap Pak, siap. Kalau ditelepon, telepon kan berarti jauh, sampai nunduk-nunduk, siap Pak, siap. Ya si makhluk sama denganmu. Saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr. Ada seorang miskin suka minta-minta kepada orang. Maka orang kampung sepakat kalau datang si miskin ini arahkan kepada orang yang paling kaya di kampung tersebut. Datanglah si miskin minta-minta, kemudian diarahkan kepada orang yang paling kaya. Dia minta ingin masuk bertemu dengan orang paling kaya. Suara dari dalam rumah mengatakan, pemilik rumah sedang di masjid, silahkan datang ke masjid. Masuk aja ke masjid. Dia lihat orang yang katanya paling kaya tadi sedang di pojok situ, sedang begini. Dalam hatinya, inikah orang yang paling kaya? Ternyata minta juga. Ya, jangan bersandar kepada makhluk. Atasan, bos, seakan-akan dia yang mengatur rezekimu. Orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah bersandar hanya kepada Allah. Innahu huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah sang memberi rezeki yang maha luas rezekinya. Razzaq itu artinya apa? Yarzuqu marratan ba'da ukhra. Allah memberi rezeki tanpa batas. Ada cerita menarik. Nabi Sulaiman yang mempunyai kekuatan dan nabi yang memiliki kedikjayaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
beliau berkata kepada Allah, ya Allah, da'ani ut'imul asbab. Wahai Allah, biarkan saya yang memberi makan kepada ikan-ikan. Kemudian Allah mengatakan, la tutiqu, kamu nggak akan sanggup. Enggak, biarkan saya ingin coba. Dikumpulkan makanan seluruhnya selama 9 bulan. Bergunung-gunung makanan. Datang ikan paus, sekali lahap. Makanan yang dikumpulkan 9 bulan hanya 1 kali suap. Itu baru 1 ikan. Dengan spesies yang sama, berapa jumlah paus di dalam lautan? Kemudian dengan spesies yang lain, berapa jumlah mereka? Maka aneh kalau seandainya ada orang putus asa dengan rezeki. Minta-minta kepada makhluk, minta mencari rezeki dengan cara yang halal. Innallaha war-razzaq. Allah sang pemberi rezeki, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Sudah azan belum? Belum ya? 3 menit lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan rezeki, saya berpesan, urusan rezeki, urusan sembuh dari penyakit, urusan jodoh, maka yang paling utama adalah berusaha yang halal. Karena kalau itu memang takdirmu, tidak akan pernah terlepas darimu. Kalau memang belum takdirmu, usaha apapun tidak akan pernah kamu dapatkan. Berusahalah yang halal. Itu saja tugas kita. Karena harta kita ini, rezeki kita ini, kematian, nasib kita ini sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha." Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Syekh kami, Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili pernah bercerita, ada orang terperosok ke dalam sumur tua. Kemudian ditolong, alhamdulillah bisa keluar. Kemudian setelah itu orang ini minta air karena dalam sumur mungkin dia kehausan, habis oksigen dia kehausan, dia minta minum. Kemudian setelah itu dia minum 1 gelas air. Lalu orang-orang yang di sekitarnya bertanya, bagaimana tadi engkau jatuh? Lalu dia praktekkan jatuh untuk yang kedua kalinya dan meninggal. Berarti sisa rezekinya sebelum mati apa Pak? Yakini baik-baik. Tidak ada orang yang bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada orang yang putus asa dengan rezeki Allah Subhanahu. Terakhir, sisa 2 menit. Orang konsekuensi yang paling utama dari syahadat la ilaha illallah, alla yu'bada illallah. Tidak boleh ada yang diibadahi kecuali Allah. Tidak boleh berdoa kepada orang mati, tidak boleh berdoa kepada jin, tidak boleh berdoa kepada apapun siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah, isti'anah, istighatsah, isti'adzah, minta tolong, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, minta perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Sebagian orang di zaman sekarang, Pak, dalam musibah malah menjauhi Allah. Datang banjir, kasih sedekah laut. Bukannya malah berdoa kepada Allah, malah minta kepada jin, sekedar laut kepada jin. Karena konsekuensi kandungan la ilaha illallah paling utama, tidak boleh beribadah apapun, ucapan seperti baca Quran, berzikir, berdoa, atau amalan qalbu, ibadah qalbu seperti tawakal, berharap, takut, syukur, sabar, kecuali hanya kepada Allah. Atau ibadah anggota tubuh, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, niatnya hanya karena Allah, bukan riya, ingin dilihat orang agar dipuji, bukan ujub menyombongkan diri seakan-akan dia yang memiliki kekuatan. Tidak, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi syahadat la ilaha illallah yang pertama.
syahadat yang kedua nanti kalau saya datang lagi ke sini ke Probolinggo. Nah habis waktunya kan habis adzan katanya langsung pertanyaan ya. 15 menit. Silakan adzan. Allah